إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف على أثره إلى يوم الجمع والدين. جعلنا وإياكم تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما بعد، اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا بالكتاب وفقهنا في الدين. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini Allah mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Jalla wa Ala. Kita beribadah kepada Allah, kemudian kita menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang Allah wajibkan kepada hambanya yang beriman, yang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Kita menuntut ilmu syar'i, dan siapa saja orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah berikan kepada kita keteguhan hati di atas tauhid dan keteguhan hati untuk senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan oleh Allah kekuatan lisan untuk berada di atas kebenaran, dan kekuatan hati kita untuk menerima setiap ujian Allah Subhanahu wa taala, imma di dunia ataukah nanti di dalam kubur atau nanti di akhirat kelak. Karena tidak ada yang dapat menolong kita semua di dunia itu ataupun di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian kaum muslimin, ikhwatal kiram, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini Allah mempertemukan saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Masjid Jami' Al-Muhtadin. Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan senantiasa menerangi wajah kita dengan ilmu, dan senantiasa memenuhi hati kita dengan ilmu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita sering mendengar bahwa zaman yang sedang kita lalui ini adalah zaman fitnah. Yang sebenarnya zaman fitnah ini itu memang sudah berada dari semua kurun waktu umat yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Apakah itu dari umatnya Nabi Musa, dari umatnya Nabi Isa, apalagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan gerbang daripada kehancuran dunia ini dengan datangnya hari kiamat. Semakin mendekati hari kiamat, maka tentunya kehancuran ini dan fitnah ini akan semakin besar, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu ganjaran yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masyarakat, ketika manusia banyak meninggalkannya, bagi mereka adalah ajrun khamsina sahabah,
Bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi yang mengerjakannya. Ini adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan sedikit mendalami tentang sebab-sebab kehancuran umat ini. Min asbab halakal ummah, merupakan sebab daripada hancurnya umat ini. Walaupun penyebab daripada hancurnya umat ini itu sangat banyak. Yang dimaksudkan dengan hancurnya umat ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada umat yang mengaku muslim, itu kehancuran itu jauh lebih besar. Kekufuran, kemunafikan, dan pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan oleh mereka kepada perjanjian-perjanjian itu sudah sangat banyak sekali. Adapun yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang sebab-sebab kehancuran yang akan Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min had. Tidak ada baginya adalah penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengetahui sebab-sebab kehancuran tersebut, kita bisa memelihara diri kita dari hal-hal yang dengannya seorang hamba, dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, atau kaum muslimin secara umum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa betul-betul menjaga. Karena kita pernah mendengar satu istilah, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Sesungguhnya penjagaan itu lebih baik daripada pengobatan. Orang yang sakit kemudian diobati dengan orang yang sedang sehat kemudian dia menjaga dirinya daripada penyakit, itu jauh lebih bagus daripada mengobati penyakit. Karena penyakit yang sudah datang itu diobatinya tentunya biayanya tidak lebih kecil daripada menjaga. Maka menjaga diri daripada kehancuran ini adalah merupakan sebab keselamatan bagi seorang hamba. Kita meminta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, bahkan dimaktubkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku memohon kepadamu di dunia ini segala kebaikan, dan tidak ada kebaikan, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kecuali seseorang berjalan di atas as-sirat, yakni apa yang dibawa oleh Nabi SAW, agama Islam ini, dan juga mereka berjalan di atas sunnah Nabi SAW, dan mereka tidak berpaling. Karena umat Islam ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan-jalan yang lain yang begitu banyak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ya, ayat 153, Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah merupakan jalanku yang lurus, maka kalian ikuti jalan ini. Itu jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini agama yang hak, diikuti oleh kalian. Kalau mengaku sebagai seorang muslim, maka ajaran, perilakunya, perbuatannya, akidahnya itu semuanya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dibawa oleh yang lain. Kalau kaum muslimin sudah melihat tengok kanan dan tengok kiri, melihat orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai patokan kecerdasan dalam beragama, atau seseorang yang menjadikan hawa nafsunya dan perasaannya sebagai panutan dalam beragama, ini akan menjadi rusak agama ini. Karena agama ini bukan berdasarkan akal saja, atau bukan dengan berdasarkan perasaan, tetapi menyatukan semuanya. Maka datanglah Nabi SAW, faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Datanglah seorang Nabi kepada kita, Nabi Muhammad SAW, yang memberikan kabar gembira kepada kita, menyatukan semuanya antara akal, sehingga akal manusia menjadi sehat dengan ilmu yang Allah turunkan. Begitu juga hati manusia dan perasaan manusia itu terjaga. Seperti itu. Tetapi ketika manusia ini sudah tengok kanan, tengok kiri, perjalanan mereka menuju jalan yang mereka tempuh, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan tersendat. Dan pada akhirnya mereka akan mengikuti yang kanan, atau mengikuti yang kiri, atau lain sebagainya. Akhirnya mereka berpendapat tentang agama dengan apa yang mereka inginkan. Jatuhlah mereka kepada perbuatan syirik, jatuhlah mereka kepada perbuatan kufur,
jatuhlah mereka kepada perbuatan nifaq, perbuatan fasik, perbuatan zalim. Yang Allah hancurkan dengan perbuatan zalim itu orang-orang terdahulu. Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahf, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 59, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'idah. Dan betapa banyak penduduk-penduduk negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penduduknya telah berbuat zalim. Apa yang dimaksud zalim di sini? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim. Kenapa seseorang berbuat syirik? Penyebab terbesar seseorang berbuat syirik kepada Allah karena mereka tidak mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena hati mereka kosong daripada ilmu. Maka musibah terbesar kepada umat ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, musibah terbesar kepada umat Islam adalah al-jahlu. Apa al-jahlu? Kebodohan. Kalau umat Islam ini sudah bodoh tentang agamanya sehingga mereka mengambil pendapat-pendapat agama yang tidak diajarkan sedikit pun oleh Nabi SAW, lalu ditimbang di dalam ajaran agama, terjadilah di antara mereka perselisihan. Terjadi perselisihan atau tidak? Terjadi perselisihan. Dan ini juga merupakan sebab daripada kehancuran umat ini. Satu ketika tentang masalah ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dia bertanya kepada Ibnu Abbas yang merupakan ulama di kalangan para sahabat, "Lima takhtaliful ummat?" Kenapa umat ini terpecah belah? Maka beliau mengatakan, "Inna nuzila ilaina al-Qur'an faqaranahu wa 'alimnahu fi man nuzil." Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan di depan kami. Para sahabat semua menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Tidak ada sahabat yang dia diakui sebagai sahabat tapi tidak mengetahui tentang turunnya Al-Qur'an. Ya. Maka kemudian kami membacanya dan kami mengetahui tentang maksud diturunkannya Al-Qur'an. Walakin yakunu ba'du aqwam yaqra'una al-Qur'an walakin la ya'lamuna fi ma nuzil. Tapi nanti akan datang satu masa, kata beliau, satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an tetapi mereka tidak mengetahui tentang maknanya. Mereka baca Al-Qur'an, mereka baguskan bacaan Al-Qur'an, mereka fahami tafsirnya, tetapi mereka tidak memahami maksud daripada diturunkannya Al-Qur'an. Maka kemudian pada akhirnya mereka menggunakan ra'yu mereka, menggunakan akal mereka untuk menjelaskan Al-Qur'an. Pada akhirnya mereka berselisih, dan ketika berselisih pasti mereka akan berperang. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di arakum ma tuhibbun. Ya. Karena apa? Banyak hal. Di antaranya terjadinya perselisihan itu karena dunia, sebuah kedudukan atau karena perebutan, tanafus dalam masalah dunia. Dulu di perang Hunain juga pernah terjadi. Bagaimana ketika kaum muslimin ya itu menganggap bahwa diri mereka itu lebih kuat daripada orang-orang musyrikin. Maka Allah kalahkan mereka. Mereka berselisih. Fashiltum wa tanaza'tum wa 'asaitum min ba'di arakum ma tuhibbun. Mereka saling berselisih, mereka saling saling beradu argumentasi, kemudian lemahlah mereka lupa kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sudah diperlihatkan kepada mereka berbagai macam perhiasan, maka mereka lupa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah tabaraka wa taala, betapa banyak umat yang kami binasakan, kami hancurkan mereka karena mereka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zalim di sini adalah perbuatan syirik karena ada selain daripada Allah yang mereka sembah. Ada satu ayat yang kita baca dalam setiap hari, bahkan puluhan kali. Dalam salat saja sudah 17 kali, ya. Yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsep tauhid yang harus ada di dalam diri kita. Tidak boleh tidak. Banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah. Bahkan para penyembah berhala pun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, hanya kepada Allah mereka menyembah, tetapi kepada selain daripada Allah mereka meminta pertolongan. Padahal di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan hanya menyembah kepada Allah, tetapi
meminta pertolongan di dalam hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya banyak manusia dengan berbagai macam wasilah perantara, mereka menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah yang tidak sedikit pun dibenarkan perantara tersebut. Padahal wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh misalkan wasilah dalam doa yang dibenarkan kita sudah faham hanya 3. Wasilah dalam doa yang pertama dengan apa? Asmaul Husna. Wasilah dalam doa yang kedua adalah amalan saleh. Dan yang ketiga, doanya orang-orang saleh yang masih hidup. Ya. Jadi kalau ada makhluk yang diagungkan selain daripada Allah, kemudian mereka meminta pertolongan, maka mereka telah jatuh kepada perbuatan zalim sebagaimana umat-umat terdahulu. Orang-orang kafir, musyrikin Quraisy, ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kamu menyembah berhala? Mereka mengatakan, ma na'buduhum. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali berhala-berhala ini kami jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi biar lebih dekat dia sama Allah. Jadi kalau menyebut nama berhala tersebut, hatinya semakin tenang, bukan dengan mengingat Allah saja hatinya tenang, tapi dengan menyebutkan nama-nama berhala tersebut semakin tenang. Ini salah satu hal yang menyebabkan kehancuran daripada umat ini, karena umat ini berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalau sudah jatuh kepada perbuatan zalim, ya sudah, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hancurnya umat ini, sebab kehancuran adalah mereka sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja menyelisihi Nabi. Nabi SAW mengajarkan A, mereka mengatakan B. Karena menurut mereka kalau B, C, D, E, F, G ini lebih bagus, redaksinya lebih masuk akal. Tapi yang diajarkan oleh Nabi biasa-biasa saja. Kemudian mereka mengkoleksi perkara-perkara dalam ibadah yang menyelisihi sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan salat, tapi mereka malah mengajarkan salat yang lain. Nabi mengajarkan doa, Nabi mengajarkan zikir, Nabi mengajarkan akidah, Nabi mengajarkan tentang muamalah, tapi dia malah memilih yang lain, menyelisihi. Sudah tahu perintah, kemudian mereka taruh di belakang. Allah mengatakan, wailul likulli afakin athim yasma'u ayatillahi yutla alaihi summa yasiru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Ya. Sungguh sangat merugilah orang-orang yang banyak berdusta dan banyak berdosa. Apa yang dilakukan oleh mereka banyak berdusta dan banyak berdosa? Yasma'u ayatillah. Mereka mendengar ayat-ayat Allah, yutla alaihi, dibacakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka. Tapi apa? Ya, ditaruh di belakang mereka. Summa yasiru mustakbirun ka'an lam yasma'ha. Dia taruh di belakangnya seakan-akan dia belum pernah mendengarnya. Mereka menyelisih daripada ajaran Nabi yang dibawa, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah, kata Allah, ya, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selisihi. Maka berhati-hatilah, bahwa takutlah mereka bahwa mereka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang sangat pedih. Ini kalau menyelisihi Nabi. Ya. Dan orang-orang yang menyelisihi Nabi dari zaman Nabi Muhammad pun itu sudah banyak. Orang yang menyelisihi nabinya, dan hancurnya umat terdahulu itu karena menyelisihi Nabi. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas qad furida alaikumul hajj fahajju. Satu ketika Rasulullah mengatakan, hai manusia, Allah wajibkan kepada kalian pergi haji. Maka dengan begitu pergi hajilah kalian.
Maka kemudian faqala ar-rajul, berkata seorang laki-laki, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah pergi haji ini setiap tahun? Kira-kira pertanyaan ini berat atau tidak kalau seandainya dikatakan iya? Berat atau tidak? Berat, setiap tahun. Sudah berapa tahun ngaji kita? Sudah berapa tahun umur kita? Banyak di antara kita yang belum berangkat haji. Karena umat ini semakin berkembang begitu pesat. Ya. Maka dia mengatakan, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nah, dia berusaha untuk bertanya ya, sesuatu yang justru akan memberatkan. Allah mengatakan, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'udah. Jangan bertanya untuk sesuatu yang membuat kamu itu semakin bingung. Ya, semakin memberatkan dirimu. Kayak orang-orang apa? Orang-orang Bani Israel disuruh menyembelih sapi. Ditanya sapinya warnanya apa? Sapinya pernah apa? Membajak atau tidak, bagaimana modelnya. Akhirnya berat mereka. Karena apa? Sapi kriteria yang disampaikan oleh Nabi Musa itu rupanya sapi yang selama ini mereka agungkan. Ya, berat juga akhirnya. Ini sapi yang diagungkan rupanya disuruh disembelih. Berat bagi mereka. Ya. Maka kemudian fasakata hatta qalaha thalathan. Ya. Maka Rasulullah diam, kemudian orang ini terus berkata. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, daruni ma taraktum, law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Aduh, udah, tinggalkan saja yang pertanyaan-pertanyaan hal yang seperti ini, sudah tinggalkan saja. Kalau seandainya aku katakan na'am, iya, setiap tahun diwajibkan kepada kita, mampu atau tidak? Gak mampu kita. Ini sudah dijelaskan, masih bertanya terus, ya. Innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hancurnya orang-orang atau umat-umat terdahulu adalah karena mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka dan mereka suka menyelisihi nabinya. Ya. Tidak boleh apa untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Mereka taruh pada hari Jumat, diambilnya hari Minggu, maka tercampur antara yang halal dengan yang haram. Ya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Maka kata Rasulullah, apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, ambil perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa itu sesuai dengan kemampuan kita. Enggak usah mendikte takwa orang lain. Ya. Taib. Dan apa yang dilarang kepada kalian semua, maka hendaklah kalian itu menjauhinya. Jadi penyebab kehancuran yang kedua adalah seseorang itu menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi Rasulnya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60. Kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka, mendurhakai Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran, dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, begitu pula nanti di yaumil qiyamah. Ya. Ingatlah sesungguhnya kaum Ad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kaum yang kafir kepada Rabb mereka, maka Allah binasakan mereka. Ini penyebab yang kedua. Adapun penyebab kebinasaan itu, hancurnya umat ini sangat banyak. Kemudian penyebab daripada kehancuran umat ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza tabaya'tum bil 'ainah, ketika kita sudah berjual beli dengan cara ribawi. Ainah adalah merupakan salah satu produk riba yang seakan-akan tidak riba. Yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sibyan. Mereka membohongi Allah seperti membohongi anak kecil. Seakan-akan bukan riba. Ya, tetapi di dalamnya terdapat riba. Seakan-akan jual beli, tetapi tidak ada taqabbud milkiyah, tidak ada serah terima. Hanya ada akad, ya, payment, kemudian tidak ada serah terima, langsung dijual lagi kepada pihak lain atau disewakan kepada pihak lain. Saya tidak bahas masalah ini. Ketika manusia ini sudah berjual beli dengan cara inah, berjual beli dengan cara ribawi, makanya umat Islam kalau tidak faham tentang seluk beluk riba, kata Ali bin Abi Thalib, irtatoma.
Siapa yang berani berjual beli, berbisnis, tidak faham tentang seluk-beluk riba, dia pasti akan jatuh ke dalam riba, dia pasti akan terus jatuh tanpa dia sadar, ya, tanpa dia menyadarinya. Makanya riba ini adalah merupakan salah satu daripada 7 dosa besar, ya, yang kata Allah, yang kata Nabi SAW, as-sab'ul mubiqat, 7 yang menghancurkan, yang harus kita jauhi. Di antaranya apa? Riba. Ya, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak para asatidzah yang menyampaikan tentang masalah apa? Masalah riba, sehingga kita bersih. Karena sebagus apapun ibadah kita, sepandai apapun ilmu kita, dan banyaknya Al-Quran dan hadis yang masuk ke dalam otak kita dan hati kita, tapi rupanya masih kita mengkonsumsi barang-barang yang haram, maka daging yang tumbuh dari tubuh kita ini, neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Maka seorang muslim itu bukan sekedar profit yang mereka inginkan dalam bisnisnya, bukan hanya keuntungan yang mereka inginkan, karena regulasi keuntungan, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rizki dan Allah yang menahannya, menyempitkannya. Dengan apa? Dengan syariat. Maka memahami fikih tentang muamalah, kita mempelajarinya sebelum kita memulai berjualan, berbisnis, bertanya kepada ahlinya dalam bab tersebut. Itu adalah merupakan ilmu yang harus kita pelihara, perbuatan yang harus kita pelihara. Kita tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada ahli dzikir kalau kita belum tahu. Jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang buruk dalam masalah harta. Karena bisa jadi ada harta manusia yang kita ambil dan kita harus kembalikan kepada mereka. Ya. Ini sangat berbahaya. Dan orang yang belum mengetahui tentang perkara yang haram, dia jatuh ke dalam bisnis, dia jualan, berkembang pesat. Kemudian datang seorang ustaz memberikan nasihat kepada dia, ini produk kamu haram, transaksi kamu haram, tidak boleh yang begini, coba dirubah. Tapi karena dia sudah mendapatkan keuntungan, yang terjadi apa? Berat. Ya. Jadi bertanya dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Baik. Idza tabayantum bil inah, ketika kita berjual beli dengan cara inah. Kemudian yang kedua, wa akhastum aznabal baqar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika kalian itu lebih suka mengikuti belakang ekor sapi, ya, lebih suka mengekor dengan perkara-perkara dunia. Senangnya berteman dengan manusia itu dalam perkara dunia, atau senangnya mencari dunia. Kalau mencari akhirat tidak gegas, tidak gegap gempita. Kalau mencari dunia, bangunnya tepat waktu. Kalau mencari akhirat, biasa-biasa saja. Ya, apalagi dalam perkara-perkara salat nawafil, ya, apalagi dalam perkara-perkara salat yang harus kita jaga, seperti salat tahajud, ya, seperti salat berjamaah yang wajib bagi kaum muslimin laki-laki di masjid, harus dijaga dengan sebaik-baiknya, ya. Karena kalau sudah malas, ini bisa jadi merupakan tanda-tanda daripada sifat munafik, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan beberapa sifat munafik dalam salatnya, ya. Salatnya dikerjakan dengan malas, ya, berdirinya malas, kemudian keingin dilihat oleh manusia, bacaannya juga berantakan, sedikit sekali zikirnya, ya. Kemudian meninggalkan salat berjamaah, dan juga wa ta'khiriha, mengakhirkan salat dia. Ini ciri daripada salatnya orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Baik. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Dalam hadis ini mengikuti belakang ekor sapi. Jadi dengan dunia. Dia rela dengan dunianya menghinakan diri mereka. Dia rela dengan dunianya walaupun di belakang ekor sapi itu ada lubang kotorannya, dia suka itu. Kenapa? Wah, ini dunia yang saya inginkan. Dengan inilah saya bisa bahagia. Dengan inilah saya bisa hidup mewah. Makanya ada sebuah kalimat-kalimat itu, ya, apa namanya, tentang masalah uang. Segala sesuatu itu tetap butuh uang, ya. Akhirnya yang dikejar apa? Dunia. Bahkan sama saudara sendiri, mereka saling mengejarnya itu dalam perkara dunia. Kalau disaingi dalam perkara dunia, nggak mau.
Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Idza ra'aita rajulun yunafisuka fid dunya falyunafisuhu al-akhirah." Kita ini bersaudara itu harus harmonis. Kalau kalian melihat ada saudara kalian yang mengejar kalian dalam perkara dunia, kejarlah dia dalam perkara akhirat. Karena kalau perkara dunia ini wa takatsurun fil amwal, ya, memperbanyak harta, memperbanyak anak, kama sali ghaisin a'jabal kufara nabatu summa yakunu khutama, ya, seperti orang yang diturunkan apa? Hujan dan lain sebagainya, kemudian habis, ya, seperti itu. Ya. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waraditum bizar'i. Dalam hadis tersebut, kalian lebih ridha dengan cocok tanam dunia lagi. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa bukan kefakiran yang dikhawatir oleh Nabi. Kita tahu, ya, Allah memberikan kepada kita dua fitnah, dua ujian, ya. Wa nabluwakum bisyarri wa khairi fitnah. Aku uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dua-duanya adalah fitnah. Baik fitnah, buruk juga fitnah. Kalau dikasih keburukan, manusia ini dia suka mengeluh, "Ya Rabb, kenapa engkau turunkan kepada saya keburukan seperti ini ya Rabb?" Ya, mengeluh dia, sakit hatinya, berat hidupnya, karena dia diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan fitnah yang kedua, bil khair, dengan segala kebaikan, Allah berikan harta, Allah berikan mobil, Allah berikan rumah, Allah berikan perdagangan yang bagus. Jarang di antara mereka yang mengeluh, "Ya Rabb, kenapa engkau jadikan saya kok hidupnya kaya banget? Kok hidup saya kayaknya enak banget?" Gak ada yang mengeluh. Tapi kalau diberi kesulitan suka mengeluh. Padahal apa? Mana yang lebih berat di antara dua ujian ini? Apakah ujian keburukan atau ujian kebaikan? Mana yang lebih berat? Ujian kebaikan. Kata Nabi SAW, "Bukan kefakiran yang aku khawatir dari umatku." Aku gak khawatir umatku fakir, gak khawatir, kata Nabi. Tapi aku khawatir dari umatku adalah dunia terbentang luas, kemudian mereka itu saling apa? Saling memperebutkan dunia, mereka saling berlomba-lomba dengan dunianya sampai mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta kepada dunia adalah dasar daripada kehancuran semuanya. Hidup manusia sempit dengan dunia. Oh, nggak bisa ngikut kajian karena nggak punya motor. Padahal jalan kaki bisa. Ya, jalan kaki, nggak bisa ikut ujian kajian karena saya nggak punya motor, jalan kaki juga nggak mau. Padahal banyak orang-orang yang tidak bisa jalan juga berangkat dia ke masjid. Ya, ini pada akhirnya banyak manusia yang jatuh dalam perkara-perkara yang seperti ini dengan dunia. Dan kemudian yang terakhir dari hadis ini, wa taraktumul jihad. Kalian itu meninggalkan jihad. Ya, jihad itu adalah badrun taqah, masyaqqah wa ta'ab. Sesuatu amal saleh, ibadah, sunnah Nabi, menuntut ilmu, salat, ya, dan lain sebagainya, hatta sampai perang di jalan Allah, itu adalah jihad di jalan Allah. Kita berdakwah dengan lisan kita, ini adalah apa? Jihad. Jangan sampai ilmu ini hanya sampai kepada kita, tapi sampaikan juga kepada orang lain. Karena penyebab kehancuran umat ini, kata Nabi, mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Nabi SAW, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang munkar. Mau kalian lakukan, kalian selamat. Kalau tidak kalian lakukan, dakwah ini tidak ditegakkan, apa kata Nabi? Atau Allah tukar keadaan kalian, Allah turunkan dengan azab. Jadi kehancuran yang besar umat ini, ilmu itu hanya sampai kepada dirinya, tapi tidak sampai kepada istrinya, tidak sampai kepada keluarganya. Tapi dia sering mengeluhkan tentang istrinya, mengeluhkan tentang suaminya, mengeluhkan tentang tetangganya. Padahal dia tidak pernah menyampaikan ilmu kepada tetangganya. Dia tidak pernah mengamalkan apa yang ia dapatkan di masjid-masjid, belajar dengan para asatizah, belajar dengan para masyayikh, tidak dipraktekkan, sehingga tetangganya itu tidak suka karena keburukan akhlaknya. Bukan karena dakwahnya, tapi karena keburukan akhlaknya. Nah, ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Seorang muslim adalah seseorang yang menjaga hubungan dirinya dengan Allah dan hubungan dirinya dengan sesama makhluk dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti itu.
Mereka meninggalkan jihad. Jadi antaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian juga jihad dalam masalah mendidik keluarga, anak dan istri menjadi istri yang salihah, anak-anak keturunan yang mendirikan salat. Kita berdoa kepada Allah apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita mau keturunan kita orang-orang yang mendirikan salat, ya. Maka kita didik mereka dari umur 7 tahun sudah kita ajarkan salat, bahkan dari umur 5 tahun sudah dilatih. Umur 10 tahun dipukul anak kita, tapi dengan pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak menyakitkan, ya. Jadi kalau sudah meninggalkan jihad, sallallahu alaihim dhullan, Allah akan tutup diri kita ini dengan kegelapan. Jadi jalan yang kita tempuh ini penuh dengan kegelapan, tidak ada masa depan akhirat yang bagus. Pasti hancur dia, pasti hancur agama ini. Kalau umat Islam ini sudah mengekor kepada perkara dunia, karena 2 ekor serigala yang kelaparan tidak lebih berbahaya daripada cintanya, rakusnya manusia kepada dunia. Ini penyebab kehancuran. Maka dunia ini, apa dikatakan oleh para ulama, ya, jangan terlalu senang. Jangan terlalu senang dengan yang Allah berikan kepadamu, dan jangan bersedih dengan sesuatu yang luput dari kita. Jadi begitu dapat, wah, senang sekali dapat rezeki, dapat nikmat, begitu luput nikmat tersebut, diambil oleh orang lain, ditipu oleh orang lain, dirampas oleh orang lain, atau diambil oleh Allah, hancur hatinya, ya. Masya Allah. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah, Isya jam berapa? Masih berapa menit lagi? Masih lama ya? Iya, taib. Kemudian apa yang menyebabkan kembali kehancuran daripada umat ini? Ya, yaitu hilangnya rahmah, kecintaan, kasih sayang, dan kelembutan yang ada pada diri umat ini. Ya, khususnya adalah kepada keluarganya dan kepada saudaranya. Hancurnya keluarga itu dikarenakan apa? Hilangnya kelembutan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu ar-rifq, maha lembut dan mencintai kelembutan, dan tidaklah sesuatu yang diselesaikan dengan kelembutan pasti akhirnya adalah kebaikan, ya. Makanya banyak seorang suami yang tidak lembut kepada istrinya, istri yang tidak lembut kepada suaminya, tutur katanya. Kalau dengan orang lain lembutnya luar biasa, tutur katanya indah dengan orang lain, bahkan di pekerjaannya seperti seorang robot yang sedang mengucapkan kalimat-kalimat selamat pagi, bagus sekali. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Dilihat seseorang itu baik dan tidaknya itu adalah di dalam rumahnya, ya. Kata Nabi apa? Khairukum khairu li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kalau di luar, ya, dengan casing pakaian yang seperti ini, dengan casing pakai sarung atau pakai jubah atau pakai baju gamis atau pakai baju koko dengan peci, orang menganggap ya sudah orang baik. Tapi bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya? Makanya kalau sudah hilang kelembutan di dalam diri seseorang, ini Masya Allah, ya, semuanya pasti berujung kepada keburukan dan kehancuran. Rumah tangga juga akan hancur. Banyak seorang wanita yang mengadu tentang kasarnya suaminya. Banyak juga seorang suami yang mengadu tentang bagaimana buruknya lisan istrinya, bagaimana mukanya yang kacau, bagaimana perilakunya yang berantakan. Banyak yang mengadu hal tersebut. Yang sebenarnya seseorang sebelum mengadukan hal tersebut, dia introspeksi diri. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Sesungguhnya mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Kita cermin dulu diri kita. Kita mau mengadukan tentang bagaimana keburukan istri kita, coba cermin diri kita. Kita ini buruk atau tidak sama dia perbuatannya. Begitu juga istri yang ingin mengadukan keburukan suaminya, perlihatkan diri dulu. Kalau setiap muslim ini lebih mementingkan untuk melihat keburukan-keburukan dirinya, dan dia pantang bagi dirinya, itu pasti akan melihat keburukan-keburukan orang lain. Maka seorang muslim itu, apalagi dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan sesama muslim, apa kata para ulama? Idza ra'aita idza tajidu fi ahlika syai'un yakrahuhu falyati lahu 'udhra. Ini konsep dalam ukhuwah yang diajarkan oleh para ulama.
Bagaimana cara berukhuwah? Kata ulama apa? Idza tajidu fi akhika syai'un yakrahu. Kalau kalian melihat ada dari saudara kalian sesuatu yang kalian tidak suka, falyati lahu uzrah. Kalian datangkan kepadanya uzur. Ya, datangkan uzur dulu. Jangan langsung mencemooh, jangan langsung memvonis. Wah, dia bukan umat Rasul. Oh, dia tidak mengikuti sunnah. Oh, dia bukan pengikut para sahabat. Oh, dia bukan pengikut umat Islam. Oh, dia orang yang buruk. Jangan dulu. Falyati lahu uzra. Datangkan kepada dia uzur. Oh, dia mungkin punya uzur ini begini. Ya, udah. Selesai masalahnya. Fa illam tajidu uzra. Kalau kita tidak menemukan uzur, dia melakukan ini tuh kenapa ya? Kayaknya nggak ada uzurnya deh. Kondisi kayak begini. Oh, apa yang kita lakukan yang kedua? Annalahu uzra, bagi mereka adalah uzur yang kita belum mengetahuinya. Nah, seperti itu. Ya. Sambil kita memberikan nasihat kepada dia. Maka kalau kita melihat keburukan dari saudara kita, kita berikan nasihat. Dia mau alhamdulillah, dia tidak mau ya sudah, jangan jadi omongan di belakang. Ini penyebab kehancuran umat ini salah satunya. Ya seperti itu. Kalau sudah hilang kelembutan, ya sudah, dia maunya kemana-mana itu menyebarkan aib saudaranya. Kayaknya senang. Kalau udah ngobrolnya itu udah tentang saudara, ngobrolnya itu tentang teman. Bahkan itu sekarang ini sudah banyak sekali tempat kafe-kafe ya. Itu udah ngobrolnya itu udah kemana-mana udah. Yang diobrolnya tentang perkara dunia, tentang perkara, apalagi mengobrolkan tentang perkara-perkara yang dia tidak mengetahuinya sampai timbul kepada fitnah. Misalkan tentang pemerintah, tentang pemimpin kaum muslimin. Ya. Dia tidak bisa memberikan solusi, tapi hanya bisa mengejek, menghina. Wah, presiden kita begini. Wah, ini semuanya adalah orang-orang yang buruk, semua begini dan lain sebagainya, menghina akhirnya. Padahal kita belum tahu masalahnya. Ya, belum tahu masalahnya. Bahkan ketika kita membicarakan keburukan tentang orang lain, kata para ulama, ya, sungguh di dalam dirinya telah dapat sifat sombong. Jadi siapa yang menceritakan keburukan orang lain, dia telah berbuat sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia menganggap dirinya tidak lebih buruk daripada dia menganggap dirinya lebih baik daripada saudaranya, sehingga keburukan saudara ini harus diceritakan kepada orang lain. Keburukan yang boleh diceritakan itu kepada orang-orang tertentu. Misalkan dia suka nipu, dia suka berhutang tidak bayar dan lain sebagainya. Lalu ada orang yang bertanya, si fulan dia mau berhutang sama saya. Bagaimana pandangan antum? Nah, antum sebagai orang yang pernah dihutangi sama dia dan dia tidak bayar-bayar, malah galakkan dia. Antum sampaikan, afwan akhi, Anda sampaikan kalau antum dia mau minjam uang sama antum dan alhamdulillah qadarullah dia beberapa kali meminjam uang pun bukan kita nggak sampaikan dia pernah meminjam uang pun belum dikembalikan. Tapi coba antum tanya dulu ya. Karena nggak boleh seorang muslim meminjam uang. Ingat ini, tidak boleh seorang muslim itu berhutang sebelum dia tahu dari mana sumber dia bayar hutang. Hati-hati. Kalau sekarang kan orang berhutang, hutang aja udah. Sumber bayarnya dari mana? Kalau bahasa apa? Kalau bahasa Sundanya itu kumaha engke wae gitu ya. Bagaimana nanti aja. Yang penting saya ngutang dulu, saya dapat duit. Apa kata Nabi? Siapa orang yang berhutang dan dia belum tahu nih dari mana dia membayarnya, dia telah merampas hak saudaranya. Ya, dia telah merampas hak saudaranya. Makanya hati-hati. Dan siapa yang merampas hak saudaranya, waliyadzubillah. Ya. Maka kita jaga lisan kita jaga diri kita tanamkan sifat lembut di dalam diri kita. Jauhi sifat marah, ya, jauhi sifat mendikte orang lain, jauhi sifat kepo, ya, kepada keburukan orang lain, dan jangan pernah senang ketika melihat saudara kita itu berbuat buruk. Ya, pastikan bahwa, aduh, bagaimana kalau saya berbuat buruk? Banyak orang yang ketika ada orang berbuat buruk dia senang. Wah, satu kesalahan dia nih. Tujuannya buat apa? Buat menjatuhkan dia. Ya, buat cerita buat ke orang ini. Lumayan ini. Ada referensi, ya. Seperti itu. Harusnya kalau ada saudara berbuat buruk, pastikan bahwa kita ini berintrospeksi. Allah, bagaimana kalau saya berbuat buruk seperti dia?
Tentunya kalau kita berbuat buruk, kita nggak mau keburukan kita disebarkan kepada orang lain. Begitupun saudara kita nggak mau keburukannya disebarkan kepada orang lain. Karena kita menyebarkan keburukan orang lain itu menjadi sebab-sebab kehancuran yang sangat besar di yaumil kiamah. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga yang terakhir pada kajian kali ini, penyebab daripada kehancuran umat ini adalah banyaknya perbuatan dosa dan maksiat. Banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang dianggap biasa. Sekarang melihat wanita yang bukan mahram biasa atau tidak, Pak? Biasa. Ya, melihat aurat udah biasa atau tidak? Oh, di TV. Kita mengundang mereka untuk berjoget, untuk bernyanyi di rumah kita. Kalau kita punya TV, kita tonton itu televisi, kita sedang mengundang mereka, kita sedang mengundang fitnah, kita sedang mengundang azab untuk keluarga kita. Bukan nggak boleh punya TV, boleh kita melihat berita, hal-hal yang baik. Ya, sekarang banyak TV-TV Islam, TV-TV kabel kita pergunakan, ya seperti itu. Ini enggak, TV-nya ada iklan di sana, wanita yang bukan mahram diperlihatkan dan lain sebagainya, kita melihat dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Ya, padahal pandangan ini adalah merupakan panah daripada panah iblis. Karena melihatnya yang bagus-bagus, begitu melihat istri kita kurang bagus, akhirnya apa? Protes. Kamu itu jadi istri. Ya, beli sampo Sunsil lah sana. Biar nggak acak-acakan itu rambut. Masalah. Ya, tolak ukurnya jadi yang bagus-bagus. Apalagi di jalanan, sudah biasa. Fitnah ini begitu besar, orang berbuat dosa itu sudah biasa. Lisan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sudah biasa. Meninggalkan amalan-amalan saleh sudah biasa. Mengakhirkan salat sudah biasa. Waliyadzubillah. Ya, memakan yang haram sudah biasa. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang kami hancurkan? Padahal kami telah meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Serta kami mencurahkan hujan lebat atas mereka dan menjadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami membinasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami menciptakan generasi lain sesudah mereka dalam surat 6 ayat yang ke-6, Al-An'am ayat yang ke-6. Ya, Allah ganti akhirnya. Waliyadzubillah. Ya. Maka salah satu tersendatnya kebaikan yang tidak bisa kita lakukan itu karena perbuatan dosa. Orang tidak punya keinginan berbuat baik, tidak punya keinginan beramal soleh. Apa yang menyebabkan dia tidak berkeinginan? Itu karena dosa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa dosa ini penyebab masalah besar. Penyebab orang malas ibadah, penyebab orang malas bersedekah, penyebab orang memiliki sifat bakhil. Ini salah satu kehancuran juga, penyebab orang berbuat syirik dan lain sebagainya. Itu karena dosa, karena dosa. Dosa itu menutupi hati manusia sehingga tidak ada keinginan dirinya untuk berbuat baik. Meninggalkan dosa, dia tidak mau. Dosa itu sudah biasa. Dan akhirnya seseorang itu beristighfarnya pun tidak ingat dengan dosanya. Banyak orang yang pada sholat istighfar salatan, dia beristighfar 3 kali, tapi istighfar nggak ingat dosa. Astagfirullah, biasa aja. Ya. Padahal istighfar itu adalah mengingat dosa. Apalagi membaca zikir pagi dan petang, ada sayyidul istighfar di sana. Ya. Kita minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faza. Sesungguhnya siapa yang diselamatkan oleh Allah daripada api neraka jahanam karena bersihnya dia dari dosa, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia beruntung. Maka seseorang itu nanti di akhirat ada yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dosa-dosanya, ada juga yang langsung masuk ke dalam surga. Ya, tanpa azab, tanpa juga tanpa azab, tanpa hisab. Itu karena mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dari umat Rasulullah yang banyak masuk ke dalam api neraka jahanam, kemudian mereka akan disiksa sesuai dengan dosanya, kemudian mereka akan menjadi arang. Setelah itu mereka diangkat oleh Allah ke dalam sungai surga, kemudian disirami, maka tumbuhlah mereka seperti tumbuhan yang biji yang tumbuh. Jadi umat Rasulullah SAW, umat Islam, ya, kalau bahasa kitanya ya ujungnya masuk surga. Tapi kalau masuk neraka dulu kan gak enak.
Ya. Ketika melewati as-sirat rupanya masuk neraka. Ketika di Telaga Al-Haud diusir oleh Nabi, oleh Allah diusir. Karena kenapa? Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak enak. Maka cukuplah bagi kita Allah yang kita sembah, ya. Dan juga Allah satu-satunya ilah yang kita meminta pertolongan. Kemudian kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya uswah di dalam kehidupan kita. Dan jangan kita mencintai kehidupan dunia ini, karena sungguh kita akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Dan jauhilah oleh kita perkara-perkara yang melalaikan, jauhi oleh kita dosa, dan tanamkan di dalam diri kita sifat lembut dan juga tutur kata yang baik, dan jaga lisan kita dan mata kita dan tubuh kita daripada perbuatan maksiat. Hadza wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Sudah Isya ya? Ya. Itu saja mungkin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita pada hari ini dengan tanya jawab. Fadhal bagi ikhwan dan akhwat yang ada pertanyaan tentang pembahasan kita tadi. Walaupun pembahasan kita ini sangat singkat sekali dan masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari penyebab yang dapat menghancurkan umat ini. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, cukup insyaallah. Dicatat saja. Oh, Masya Allah. Afwan, tidak kelihatan. Bismillah. Bismillah, apakah memilih pemimpin yang salah dan pemimpin tersebut berbuat zalim, apakah kita termasuk juga orang-orang yang berbuat zalim? Dan yang kedua, pemimpin yang zalim banyak berbuat syirik, bagian daripada kehancuran umat. Taib. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus ya. Apakah memilih pemimpin yang salah dan pemimpin tersebut berbuat zalim, apakah kita termasuk juga orang-orang yang berbuat zalim? Ini ada dua perbedaan yang harus kita fahami dalam masalah kaidah tersebut. Dalam beragama, kita ini harus meramu dalil itu dengan kaidah. Karena kalau tidak dengan kaidah, maka cara beragama kita ini akan jadi berantakan semuanya. Dalam hal masalah memilih kepemimpin atau memilih kepemimpinan atau pemimpin, itu dalam Islam itu diserahkan kepada ahlul halli wal aqd apabila memang bersesuaian dengan syariat Islam. Adapun kita hidup di negara demokrasi ini, memilih pemimpin itu dengan cara mencoblos di sebuah tempat yang tersembunyi dan kita memilih salah satu dari beberapa kandidat yang akan kita pilih dia menjadi seorang pemimpin. Yang tentunya hal tersebut memang tidak ada di dalam agama Islam, ya. Karena memilih seorang pemimpin itu bukan hak umat, tapi adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah keteguhan hati, Allah berikan ilmu kepada dia, sudah mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh umat, dan juga kandidat-kandidatnya atau orang-orang yang bukan mencalonkan diri, yang dicalonkan sebagai seorang pemimpin itu orang-orang yang betul-betul
ya faqih ya dalam masalah kepemimpinannya. Tapi kalau ini memilih pemimpin yang dimaksud adalah saya salah dalam memilih pemimpin pada saat itu, misalkan antara Jokowi dengan Prabowo, ya ini bukan hal yang dibahas dalam permasalahan ini, ya. Karena memilih pemimpin itu bukan hak daripada umat. Adapun di Indonesia, di negara kita ini, pemimpin dipilih oleh umat, pada akhirnya ada yang menang, ada yang menjadi seorang pemimpin. Dan itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berbuat zalim ataukah dia tidak berbuat zalim. Jadi memilih pemimpin itu bukan kewajiban umat, tapi kewajiban dari para ulama. Ya, jadi di sini orang tersebut ya tidak termasuk ya. Kecuali kalau memang yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah misalkan pemimpin dalam rumah tangga, dia salah dalam memilih pemimpin, kemudian berbuat zalim, selama dia tidak membantu kezalimannya, maka dia tidak termasuk daripada orang-orang yang berbuat zalim. Atau misalkan pemimpin dalam perjalanannya, oh kamu menjadi wali safar saya, maka dalam perjalanan tersebut rupanya pemimpinnya ini banyak berbuat zalim. Atau memilih pemimpin misalkan menjadi RT atau RW, kemudian dia banyak berbuat zalim, dan kezaliman itu tidak kita membantunya, dan kita tidak tahu kezaliman tersebut sebelum dia menjadi pemimpin yang dipilih, ya, maka kita tidak termasuk terkena daripada dosa kezalimannya. Adapun apabila kita tidak memilih dia, tetapi kita membantu kezalimannya, maka kita termasuk daripada orang-orang yang berseteru orang-orang yang bersyirikat di dalam kezaliman. Jadi banyak sekarang hadis-hadis yang beredar di tengah masyarakat, ya, yang tentang masalah pemimpin yang buruk, yang meninggalkan sunnah Nabi, maka siapa yang masuk kepadanya maka dia akan menjadi begini dan seperti ini. Tetapi hadis ini sangat panjang sekali. Ya. Adapun hadis yang selanjutnya, siapa saja orang-orang yang tidak masuk, tidak membantunya, tidak membantu kezalimannya, tidak menjadi pembantunya, tidak mendukung kezalimannya, maka dia tidak termasuk. Jadi kalau kita tidak mendukung kezalimannya dan kita tidak mengetahui kezaliman tersebut sebelum dia terpilih, kita tidak tahu dia ini bukan orang yang zalim, tapi begitu menjadi pemimpin dia zalim, itu bukan urusan kita. Ya, begitu juga ahlul halli wal aqdi ketika memilih seorang pemimpin, ini pemimpin buat negara, tapi rupanya pemimpin tersebut berbuat zalim. Apakah para ulama yang memilihnya kemudian dia menjadi berbuat zalim? Tidak. Ya. Tapi para ulama tersebut akan merembuk, akan bermusyawarah, maka kemudian ditentukan apakah dia dilanjutkan kepemimpinannya ataukah tidak. Itu kalau di dalam Islam. Adapun sebagai seorang muslim, siapapun yang dipilih dan dengan cara apapun, ini di dalam akidah Ahlus Sunnah, ya. Siapa yang dipilih dalam satu negara kemudian menjadilah seorang pemimpin dengan cara apapun, dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk, kemudian dia berkuasa dan menjadi seorang pemimpin dan terdengar antara timur dengan barat, dan kata Imam Ahmad, kita bertanya kepada semua orang yang ada di negara tersebut, siapa pemimpinmu? Pemimpinnya adalah fulan, maka dia adalah pemimpin kita dan kita wajib untuk mentaatinya, ya. Kecuali apabila sudah ada kezaliman yang begitu besar, bukan kezaliman, kufrun bawahan, kekufuran yang sudah jelas nyata, dan kemudian kaum muslimin memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan kebatilan dan tidak akan terjadi fitnah yang jauh lebih besar. Jadi tidak boleh kaum muslimin ini memiliki akidah sururi, akidah khawarij, yang ketika ada pemimpin yang berbuat zalim langsung kita katakan kita harus keluar daripada pemimpin tersebut, dia bukan pemimpin saya, ya. Kemudian akhirnya dia memberontak, melakukan bughat. Ini bukan bagian daripada akidah Ahlus Sunnah, ya. Karena kata Nabi SAW, ya, kepada seorang sahabat, ya, Huzaifah ibnul Yaman, akan datang kepada kalian seorang pemimpin yang mana mereka meninggalkan sunnahku, bahkan, ya, mereka adalah seperti syaitan yang berada dalam tubuh manusia. Maka kata Huzaifah, ya Rasulullah, apa yang aku harus lakukan kalau saya punya pemimpin yang seperti ini? Apa kata Rasulullah? Asmi' wa ati. Kamu taati pemimpin kamu, tetap kamu taati, tapi taatan dalam hal yang ma'ruf. Ya, bukan ketaatan sembarang ketaatan, tapi ketaatan yang ma'ruf. Walau duribu zahruk, walaupun tubuh kamu itu dicambuk setiap harinya, wa akhudha maluk, atau diambil harta kamu oleh dia,
diambil harta kita oleh pemimpin tersebut, tetap asmi wa ati, kita mendengar dan kita taat. Seperti itu. Ya. Karena kalau seorang muslim tidak mendengar dan taat kepada seorang pemimpin, maka tentunya kehancuran dan fitnah itu jauh lebih besar. Ya. Satu ketika datang kepada Anas ibnu Malik yang mengeluhkan tentang perkara Hajjaj ibnu Yusuf, Abu Yusuf As-Saqafi, ya, tentang bagaimana kezalimannya. Dia sudah banyak membunuh kaum muslimin, tapi ketika datang orang Kufah tersebut kepada Anas ibnu Malik, dia ingin memberontak kepada pemimpinnya itu. Jadi dia sudah tidak sabar dengan pemimpinnya, karena sudah banyak membunuh kaum muslimin, menyengsarakan masyarakat. Apa kata Anas ibnu Malik? Isbiru, sabar kalian. Samituhu min nabiyyikum Muhammadin. Aku mendengar suruh sabar ini dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik dia berjalan lagi, ada orang yang berkumpul di masjid, mengangkat tangannya ke atas langit, dia meminta kepada Allah, ya Allah, gantikan kepada saya pemimpin saya ini. Ini pemimpin udah buruk banget, ini pemimpin udah zalim sama saya. Ya. Angkat tangan semua mereka. Maka kata Anas bin Malik, turunkan tangan kalian, karena kalian tidak mengetahui apakah setelah pemimpin ini akan ada pemimpin yang jauh lebih bagus. Karena semakin mendekati akhir zaman, tentunya fitnah itu akan semakin besar. Fitnah akan semakin besar, dan mungkin bisa menemukan pemimpin yang bisa jauh lebih zalim lagi. Makanya kita jangan menyandarkan kezaliman itu hanya kezaliman kepada diri kita, tapi kita melihat hal yang mujmal, jauh lebih luas lagi. Ya, misalkan tentang masalah minyak naik, apalagi misalkan pajak naik lagi 11% dan lain sebagainya. Tapi kita lihat yang jauh lebih besar maslahatnya. Ya, ini kenapa bisa naik? Oh, untuk mempertahankan negara. Oh, ini kenapa bisa minyak harus dinaikin? Oh, karena untuk mempertahankan pangan misalkan, seperti itu. Dan kita tidak mengetahui. Kalau kita bukan ahlinya, ya kita tidak usah berbicara. Jadi kalau kita ahlinya dan diberikan ruang untuk berbicara, maka kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat zalim kalau kita tidak membantu kezalimannya. Pemimpin yang zalim banyak berbuat syirik adalah bagian daripada kehancuran umat. Nah, betul itu, ya. Kalau pemimpin ini sudah menyuruh manusia kepada perbuatan zalim, kepada perbuatan syirik, ini juga merupakan salah satu hal yang buruk bagi umat ini. Ya tentunya akan banyak kaum muslimin yang menolak perintah-perintahnya. Kalau dia disuruh berbuat syirik, menyembah selain kepada Allah, pasti menolak kaum muslimin. Ya. Dan pasti akan terjadi kehancuran yang besar, ya. Makanya kita berikan nasihat kepada pemimpin kita agar dia jauh daripada perbuatan syirik, ya. Kita senantiasa hidupkan dakwah kepada tauhid. Dan pasti pemimpin kita akan dengar itu, ya, karena kan dakwah ini sekarang sudah menyebar kemana-mana, di masjid-masjid, ya, sudah terdengar dengan dakwah tauhid, ya, menghidupkan sunnah Nabi dan lain sebagainya. Maka lama-kelamaan Allah akan memberikan apa? Kelembutan hatinya. Dan jangan lupa kita doakan pemimpin kita, ya. Kalau kita sakit hati, ya itu wajar, namanya manusia, tapi kita doakan, ya. Karena apabila pemimpin itu baik, maka baik untuk semuanya. Kalau pemimpinnya buruk, maka buruk untuk semuanya. Maka kita doakan kebaikan. Jangan doakannya yang buruk-buruk terus, ya. Karena doa keburukan itu kalau tidak sampai kepada dia, sampainya kepada kita. Laknat itu kita melaknat orang, kalau tidak sampai kepada dia, sampainya kepada kita. Dia akan mencari tuannya. Ya, waliyadzubillah. Maka seorang muslim itu, kata Nabi SAW, ya, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka mengejek, ya. Tapi mukmin itu adalah orang yang menjaga diri mereka, lisan mereka. Assalamualaikum. Bagaimana kita menghadapi tetangga yang kadang kita merasa terganggu dengan tingkah lakunya dan merasa tidak nyaman? Barakallahu fiik. Ya. Ini memang terjadi, ya. Ketika kita bertetangga, pasti kita ada merasa tidak nyaman dengan tetangga kita. Kalau kita mampu bersabar, kita sabar. Dan yang kedua, kita berikan nasihat, mampu memberikan nasihat, kita berikan nasihat dengan cara yang baik. Tidak mampu memberikan nasihat, kita sabar. Kita doakan dia agar dia berada di atas kebaikan. Allah berikan hidayah kepada dia. Ya. Tetapi kepada tetangga kita, kepada tetangga yang suka mengganggu tetangganya, kata Nabi SAW, la yu'min.
Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, man lam ya'man jarahu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman daripada keburukan dia. Nah ini, kalau kita bertetangga, maka hendaklah kita menjadi tetangga yang baik bagi tetangga kita. Kalau kita punya hadiah, berikan kepada tetangga. Masak, kuahnya diperbanyak, tetangganya kasih kuah, kita isinya. Ya. Kemudian kita berbuat baik kepada tetangga. Ya. Bahkan berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan wanita yang lain atau laki-laki yang lain. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyakiti tetangga tersebut itu adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tetangga kita harus kita berbuat baik kepada dia. Walaupun tetangga kita orang Yahudi, orang Nasara, Aisyah dia punya hadiah. Ya ketika Rasulullah datang, kata Nabi, apa itu? Ini hadiah. Kepada siapa saya akan berikan? Kata Rasulullah, aqrabukumul kibabah. Yang paling dekat pintunya dari rumah kamu. Siapa itu? Orang Yahudi. Kamu berikan pada dia. Ini jangan kita punya apa? Saudara, ya. Di sini tetangga. Ya, ketupatnya ke sini. Tetangga enggak dikasih, tapi bawahnya itu ketahuan tetangga. Kalau kita mau ngasih sini silakan aja, nggak masalah, ya. Tetapi kita harus mengetahui tentang bagaimana hak-hak tetangga yang harus kita penuhi. Tidak boleh kita ganggu. Parkirnya juga. Kalau kita nggak punya parkiran mobil, jangan punya mobil dulu, ya, karena akan mengganggu orang lain, ya. Gara-gara parkir kita mobil kita parkir di tempat yang tidak semestinya kita parkir, kemudian terjadi kecelakaan, ya. Atau mungkin serempetan, atau mungkin lain sebagainya. Ada anak kecil, kan kalau parkir sembarangan, anak kecil tiba-tiba lewat. Di sini mobil tidak lihat. Kalau nggak ada mobil kelihatan mana yang lewat, mana yang enggak. Ini tiba-tiba anak kecil lari dari depan mobil, terlindas. Dan itu berapa kali kita melihat kejadian yang seperti itu. Ya, makanya jangan sampai perilaku kita itu mengganggu orang lain. Ya, kalau memang boleh menurut RT, RW dan sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa di pinggir jalan ini boleh parkir, ya parkir. Tapi kalau tidak boleh, ya jangan parkir di situ. Kita lebih bagus nyewa parkir. Ini kan masjid banyak nih, ya, ada parkiran mobil. Ya, atau masukkan ke dalam rumah. Ini ada punya mobil, ya, tapi garasinya aja dibuat tanaman. Ya, tapi bukan dibuat mobil. Akhirnya mobilnya ditaruh di depan. Ya, di dalam garasinya isinya apa? Tanaman semuanya. Ya, banyak dia punya koleksi burung-burung yang berkicau. Ya, harusnya dia buat mobilnya dia agar dia tidak berbuat zalim kepada pengguna jalan. Seorang muslim itu jangan sengaja berbuat zalim. Ya, seperti itu. Begitu juga berdagang di trotoar. Ya, ini kalau mengganggu, ini harus berhati-hati kita. Gara-gara dagangan kita akhirnya terjadi kecelakaan, gara-gara dagangan kita orang tidak nyaman, orang sakit jadi telat misalkan, ya. Makanya hati-hati yang suka jualan pasar malam ini. Ya, kalau memang diizinkan di tempat itu sesuai dengan peraturan daerah, ya, sesuai dengan ketentuan tata kota, dibolehkan, alhamdulillah, insya Allah halal. Ya. Tapi kalau memang sudah tidak dibolehkan, dapat mengganggu orang lain, ya penghasilan kita kalau dagangannya halal, syah dalam jual belinya, tetapi kita telah berbuat dosa, yaitu mengganggu orang lain. Dan itu kalau dosa kecil ditumpuk-tumpuk jadi banyak. Ya, makanya carilah yang halal oleh kita, ya, jangan mengganggu orang lain. Bagaimana kalau sudah kita sampaikan ilmu yang kita dapat dari kajian, dia tidak suka, apalagi melihat kita bercadar, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, harus sabar kita, ya, karena di dalam dakwah itu yang kita dahulukan itu adalah apa? Sabar. Pertama kali kita mempelajari tentang buku, ya, ini sudah belajar, ya, buku Ushulus Salasah, ya. Di sana kan ada yajibu ala muslimin ta'allumu arba'u masail. Wajib bagi kaum muslimin mempelajari empat hal, mempelajari 4 masalah. Yang pertama al-ilmu, ya, ilmu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun dinul Islam bil adillah, ya. Kemudian wal amalu bihi, yang kedua kita beramal. Yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaihi. Yang keempat as-sabru 'alal azah. Ya, sudah belajar kan, ya? Ushulus Salasah, ya, itu kita pelajari, ya.
3 landasan utama. Kita pelajari itu, ya. Salah satunya itu ada 4 ya. Pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, ya ini ujian baru nih, ujian lagi ya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi da'wah. Yang keempat, as-sabru 'alal adha. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Jadi harus sabar dalam dakwah. Yang terakhir itu apa? As-sabru 'alal adha. Kita sabar. Sabar itu ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama sabar, yang paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan, dan yang kedua sabar meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah, dan yang ketiga sabar terhadap ujian. Yang paling rendah dari kesabaran itu adalah sabar terhadap ujian. Ya. Yang paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Itu ada 3 ya, tingkatan daripada kesabaran. Baik, maka dalam dakwah ini kita harus sabar, ya. Kalau menggunakan cadar, ya kita sabar. Mungkin ada orang lain yang tidak suka. Ketidaksukaan itu juga nanti akan berakhir. Karena manusia itu sifatnya temporer, ya. Suka hari ini, besok bisa berubah. Siapa yang merubah hatinya? Allah. Ya. Makanya kata para ulama, kalau kamu mencintai seseorang jangan terlalu cinta. Karena Allah bisa balikan yang tadinya kamu mencintai dia menjadi membenci dia. Ya, tidak usah berlebih-lebihan kita dalam perkara cinta tersebut, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Baik. Jadi kita sabar apabila dia tidak mau mendengarkan kita atau mungkin menganggap jadi aneh dan lain sebagainya, itu wajar lah ya. Ya, kalau ada orang yang bercadar aneh. Ada juga misalkan tetangga ya, misalkan pakai jilbab tetapi pakai daster setengah paha, ya aneh juga ya. Ya memang manusia itu dengan sesuatu yang baru dilihat pasti aneh. Apalagi sekarang sudah tersebar fitnah macam-macam. Ya. Saya ingat banget waktu awal-awal tahun 90 ya, dalam awal-awal masa-masa dakwah itu kalau pakai cadar itu udah dianggap ini aja ya. Karena jilbab belum merata dulu. Ada namanya jilbab racun pakai racun itu ya. Itu bapak saya itu ya rahimahullah ya, dengan beberapa asatizah sekarang yang sudah sepuh-sepuh ya, Ustaz Abdul Hakim dan lain sebagainya, ya itu memang awal-awal seperti itu ya. Jadi wajar ya di dalam dakwah itu kita menghadapi ujian-ujian seperti itu. Yang terpenting sabar atau tidak kita. Harusnya kita sabar. Ya. Sabar kita tempuh semuanya. Jangan gara-gara ini, oh dia tidak suka, ya udah saya nggak mau ngasih nasihat. Jangan begitu. Ya, kasih nasihat sekali dia nggak mau, 2 kali, 2 kali nggak mau, 3 kali. Ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah ngasih nasihat dia setiap hari, terus nggak mau Ustaz. Ya sudah saya tinggalin aja. Berapa tahun kamu ngasih nasihat? 2 tahun. Baru 2 tahun. Nabi Nuh berapa tahun Nabi Nuh? Ya. Berapa orang yang mendapatkan petunjuk Allah? Sangat sedikit sekali. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus sabar sebagaimana sabarnya Nabi Ulul Azmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita mendapat komisi dari menjual tanah? Masya Allah. Apakah itu termasuk riba? Tidak. Ya. Kalau kita samsara sebagai seorang calo, ya, maka itu tidak haram dan itu tidak riba. Ya, nggak ada riba. Riba itu dasarnya begini. Kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Itu saja. Semua jenis pinjaman yang mengandung manfaat maka itu adalah riba. Ya. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, "Idza aqrada ahadukum qardan fahamalahu ala dabatin aw ahda lahu fala yahmilha wa la yarkabha fa innahu riba." Siapa orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, ini saya pinjamin uang. Ya. Kemudian dengan pinjaman tersebut dia diberikan hadiah kelebihan. Ya. Ya, au hamalahu ala dabatin, atau dia menyuruh kamu untuk memakai kendaraannya, kudanya. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu ambil hadiahnya, jangan kamu kendarakan kudanya. Gak boleh kamu pakai kendaraannya. Kalau sekarang kan banyak ngegadein motornya dipakai. Ngegadein kontrakan, bayaran kontrakannya buat orang yang punya uang. Ngegadein sawahnya, garapannya diambil sama yang punya uang. Nah, ini jelas riba. Ya. Ini sudah dia punya uang, minjemin orang punya sawahnya 2000 meter, diambil
suratnya sama kita, kemudian hak sawahnya dipakai sama kita selama 10 tahun, terus dia bayar utangnya pakai apa? Sementara penghasilannya diambil sama kita. Ini zalim banget. Ini bukan rentenir lagi ini. Ini bukan lintah darat ini. Ya. Ya, ini penyedot darah ya. Masya Allah. Jadi kalau kita menjadi broker, lalu kita, Pak, ini tanah punya siapa? Punya saya. Bagaimana kalau saya jualin, Pak, tanahnya? Nah, makanya broker ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, benda yang bergerak dengan benda yang menetap. Kalau benda yang menetap, tidak boleh dia mengambil keuntungan kecuali atas izin daripada pemiliknya. Tapi kalau benda bergerak, boleh. Karena begitu bergerak ditinggalkan udah. Ya. Tapi kalau benda yang tidak bergerak, diam dia, nah itu harus izin dengan pemiliknya. Pak, saya kalau mengambil keuntungan dinaikin 10% bagaimana, Pak? Oh ya, silahkan. Ya. Ya udah kalau begitu. Karena nggak boleh juga dia menaikkan harga terlalu tinggi yang menyebabkan nggak ada yang beli. Ya, dia taruh di situ pelangnya. Wah, tanah dijual tanpa perantara. Padahal dia perantara. Tanpa perantara. Ya, udah dipatok di situ. Ada orang beli, pemiliknya jual 1 juta, dia jual 3 juta. Jadi setiap pembeli ada nawar 2 juta nggak dikasih, 2 juta nggak dikasih. Mentang-mentang kata pemiliknya, udah Bapak ambil untung sendiri dah, nggak apa-apa, terserah Bapak jual berapa. Ini namanya juga kezaliman, tidak boleh seperti itu, ya. Karena akhirnya yang harusnya sudah dibeli, dia butuh duit bisa cepat, akhirnya tidak cepat. Ini kezaliman. Ya. Maka kalau kita mau jadi calo, menjadi makelar, ya tidak jadi masalah. Pak, saya jualkan tanahnya, iya boleh. Berapa keuntungan buat saya? Bisa komisi atau bisa meng-up harga, itu silahkan saja. Tergantung kita. Ya, itu tidak riba. Pokoknya riba itu semua jenis pinjaman yang mengandung manfaat. Ya, menggabungkan jual beli dengan pinjaman itu tidak boleh. Ya, ini saya pinjamkan kamu 50 juta, kemudian kamu belanja dagangan kamu ke saya. Ini saya pinjemin kamu buat jualan kue bolu, tapi kamu beli tepung, beli minyak goreng di warung saya, oke? Nah, itu nggak boleh. Jadi menggabungkan la salafu wa bai'un, ya. Jadi menggabungkan antara hutang dengan jual beli, ya. Itu tidak boleh, ya. Saya utangin kamu, tapi kamu beli jasa saya, ya. Itu ojek online itu begitu ya, Pak? Ya, saya bayarin makanan kamu, ya. Tapi kamu beli jasa saya nganterin ke rumah kamu 7.000, mau nggak? Kalau mau klik, kalau nggak mau ya sudah. Ya, baik. Saya diminta membantu menjual tanah oleh pemilik tanah. Saya menjual sesuai harga yang diinfokan pemilik, tidak ada saya naikkan, dan tentang komisi pun itu pemilik tanah sendiri yang memberikan. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ini alhamdulillah, semoga berkah ya. Untuk mengetahui kami beragama sesuai yang disyariatkan Rasul. Masya Allah, ini panjang ini pembahasannya. Ya, intinya tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita agar kita selamat kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam perkara As-Sunnah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu cara beragama yang benar. Berakidah yang benar, bermanhaj atau metodologi kita dalam memahami agama, memahami Al-Quran, memahami hadis, itu mengikuti pemahamannya para sahabat. Itu yang benar. Jadi kalau ada orang yang mentafsirkan Al-Quran sedangkan sahabat tidak mentafsirkan seperti ini harus diwaspadai. Berarti ada penjelasan baru tentang Al-Quran. Kalau ada orang yang membacakan hadis tapi tidak ditemukan satupun sahabat yang menukil tentang hadis tersebut, penjelasannya seperti itu, maka berhati-hati. Berarti manhaj atau metodologi dia dalam memahami hadis yang tidak mengikuti para sahabat. Ya, karena kita harus mengikuti para sahabat, generasi awal Islam, generasi yang paling selamat, generasi yang awal masuk ke dalam surga, dan generasi yang menjadi patokan cara beragama benar atau tidak. Siapa itu? Para sahabat, salafun as-salih. Ya, jadi para as-salaf itu adalah menjadi panutan kita. Oh, kata Ibnu Abbas begini, kita ikuti. Enggak boleh menyelisihi mereka, karena mereka yang paling tahu Al-Quran, mereka yang paling tahu hadis, mereka yang paling tahu kebenaran, dan kebenaran yang paling mendengar pertama kali adalah mereka semua. Jadi kalau mau beragamanya yang benar, mengikuti para sahabat dengan belajar kepada para ustaz.
ya, ustaz-ustaz yang sahih, ustaz-ustaz yang salih, kemudian kita belajar dari dia apa yang difahami oleh para sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita baca ayat ini keluar pemahaman baru, baca ayat ini keluar pemahaman baru, ini jadi multi tafsir nantinya, ya. Maka cara beragama yang benar adalah dengan cara mengikuti jalannya para salafus salih, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.